ini adalah evaluasi. Mungkin tadi kalian melihat juga guiding yang pertama. Ini maksudnya dari kelompok berapa? Kelompok 5. Oke. Singkat saja. Sebelumnya kami sangat suka dengan sebenarnya informasi yang disampaikan oleh kelompok 2, cuman sedikit evaluasi dari kelompok kami, terdapat beberapa kosakata bahasa Inggris yang tidak dapat dipahami oleh kami. Jadi kami berharap teman-teman dari kelompok 2 bisa belajar lebih banyak lagi mengenai pelafalan bahasa Inggris. Lalu juga interaksinya mungkin bisa lebih di antara pemandu wisata dengan wisatawannya itu mungkin bisa lebih diekspresikan lagi. Tapi untuk keseluruhan itu sudah sangat bagus menurut kelompok kami. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 4. Silakan menyampaikan hasil evaluasi buat kelompok 2 tadi yang sudah belajar ini. Ya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Baik, silakan. Oke, untuk kelompok evaluasi untuk kelompok 3 itu kan kalian sudah baik. Namun untuk ini evaluasi sedikit aja ya. Untuk tour guide-nya tolong suaranya dibesarkan lagi ya. Dan sedikit. Kasih. Oke. Suaranya katanya ya. Memang biasanya kalau Bapak sedikit aja. Nanti mungkin Pak Agus sama Bu Sarah bisa menambahkan ya. Bang, nanti di museum kalian akan melihat bahwa ada beberapa pemandu yang pakai speaker yang tua, bukan tua lagi sekarang sistemnya itu kayak ada audio yang kecil ya, kemudian nanti akan nyambung seperti itu ya. Oke, selanjutnya silakan untuk kelompok berapa nih? 4 untuk menilai tadi hasil survei dari kelompok berapa dia mau diperhatikan? Oke, silakan. Kami dari kelompok 4 sebenarnya kami tidak terlalu banyak untuk memberikan masukan, cuman saat penggunaan bahasa Indonesia dan konsep usaha layanan wisatanya, untuk penggunaan bahasanya yang sudah dipahami namun pembawaannya masih terbata-bata dan itu masih bisa dimaklumi. Nah, dan untuk konteks usaha layanan wisatanya itu kurang menjelaskan dan kurang menekankan kalau potensi wisatanya itu banyak di itu konten sejarah dan keterkaitan antar mata pelajaran sudah menyajikan faktanya itu sudah spesifik dan juga keterkaitannya sudah jelas. Sudah? Oke. Sama-sama. Evaluasi hasil buklet kelompok berapa? 6. Sedikit evaluasi dari kelompok kami. Ini penggunaan bahasa Indonesia. Untuk kelompok kami sebenarnya untuk memperbaiki kata bahasa dengan inovasi dan deskripsinya itu agak kurang baik untuk kata-kata. Tim saja. Ya. Oke. Mungkin saya izin minta tanggapan dari Bu Sarah atau Pak Agus terkait dengan konten yang boleh. Silakan. Tadi Bu Sarah. Secara umum aja ya, secara umum yang tadi. Catatannya atau hasilnya. Oke, silakan ini dicatat ya. Bu Sarah itu kan berbahasa, jadi kalian bisa mendapatkan insight baru dari bagaimana bahasa Indonesia di dalam buklet itu seperti apa. Yang tadi, ini contohnya ini. Yang terakhir, ini yang tadi. Selamat siang semuanya. Maaf suara saya lagi bagus banget hari ini suaranya. Oke, dari buklet ini udah bagus banget, udah lengkap. Mungkin temanya kali ya. Di bagian informasi ini panjang banget tapi bisa dipersingkat, itu tujuannya ke tema ya. Mengajak Anda menyelami sejarah perjuangan. Nah itu udah tema gitu. Kalau di kelompok yang sebelumnya kan sudah ada tema ya. Nah, singkat, jelas, padat, jadi
dia dipersingkat itu bisa. Udah ada temanya. Di halaman berikutnya ada nggak? Ada. Nah, di sini ada tulisan biaya perjalanan ya di informasi tambahan. Itu perjalanan dari rumah atau gimana? Terus ada jasa pemandu wisata di 50.000 itu benar per orang dapat satu pemandu wisata, itu harus dijelasin lagi. Mungkin ini bukan ranah saya ya Pak ya, tapi ini agak rancu di situ kali Bahasanya ya. gitu. Segi bahasanya. Apakah benar 50.000 itu udah dapat semuanya di situ? Coba mungkin bisa dijawab. Iya. 50.000 udah mencakup semua berarti Iya. ya kalau Karena saya kepo juga nih jadinya kalau saya mau ke situ kan, cuma 50.000 udah dapat semua, enak di perjalanan. Rumah saya di Cilengsi kebetulan. Perjalanan dari mana kah gitu? Perjalanannya itu dari SMK 57, jadi kita punya titik kumpul untuk jasa Naik pemandunya. apa? Naik di kendaraan dari dari agen kami. Apakah per orang atau gimana itu? Misalnya yang daftar cuma 3 orang, betulkah hanya 50.000 gitu? Atau harus kuotanya harus memenuhi berapa supaya 50.000 itu cocok ya? Kita sebenarnya untuk biaya tadinya tuh kita bingung, oke. jadi ya gimana tadinya mikirnya mau kayak titik kumpulnya tuh di halte dekat museum. Terus ternyata banyak yang ngasih masukan kalau misalnya kayak gitu jadinya bukan tur paket tur, jadinya akhirnya dirombak lagi bagi pagi. Terus ketemulah itu 50.000 untuk, jadi biaya perjalanannya itu cuma dari 57 sampai ke museum terus balik lagi ke 57. Jadi bisnya udah kalau misalnya emang orangnya dikit berarti pakai mobil yang lebih ya muatannya sih yang pas. Berarti ini maksudnya nanti diperjelas lagi seperti apa gitu. Jadi kalau ada yang nanya kalian bisa lebih detail untuk menjawab ya. Ini semua udah bagus, udah lengkap banget. Tepuk tangan buat kelompok. Hasil begadang. Dagang ya. Nah ini halaman yang kedua ini emang tadi sudah ada, kemudian udah jam operasional, tiket masuk ya. Simple tapi menurut saya ini lengkap gitu ya. Sudah sih itu aja, ini nggak ada tepuk tangan buat Oke. Terima kasih ke Bu Sarah ya sudah memberikan gambar. Jadi tadi bisa dijadikan contoh untuk kelompok lain ya untuk membuat bukletnya seperti apa, gambarnya seperti apa, hal-hal penting yang ada di buklet itu seperti apa ya. Mungkin berikutnya Pak Agus boleh memberikan catatan bagi yang guiding tadi ya. Bahasa Inggrisnya apa sih? Jadinya berapa nih? Thank you, Mas Anwar. Okay, good morning. Saya for group 1. Ya, speaking ya. Jadi attention about Indonesian and speed ya. Because we look about your speaking, your pronunciation. Jadi cara mengucapkan ya dari group. Yes. We're not group one. We're not two. We are group one. Angel. Group 1. Angel ya. Jadi Angel, you must have confidence ya, percaya diri ya. So your spoken clearly. Jadi yang penting Anda percaya diri supaya ucapannya jelas ya kan. Dan untuk pembahasan materi ya harus ya diperhatikan. Oke, maybe we are teaching learning. Kita dalam belajar ya. Bisa the picture selain gambar, you can get ya about written-nya ya, tulisannya ya. Writing-nya harus diletakkan ya, supaya dia ada sudah no ya kan, buat ya lain ya. Saya kira itu aja ya untuk ya grup 1 yang grup 2 ya. Oke, good ya. Oke, ya grup 2 udah very good, excellent udah tadi.
But yeah, ada picture and you can tag ya, ada tagnya ya. So the other student can look ya, what. Okay, I think like that about the evolution ya from me. Okay, thank you. Okay, good. Mr. Agus. Oke, nah itu gambaran catatan dari Mr. Agus terkait dengan bagaimana guidingnya. Jadi sebenarnya tadi beberapa sudah bagus ya. Tinggal bagaimana harus benar-benar memperhatikan narasi yang kalian akan sampaikan kepada wisatawan. Ya, oke. Nah selanjutnya boleh Bapak minta bantuan untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Nanti minggu depan kita lanjutkan. Kalian bisa sudah ada gambaran kira-kira nanti kalau mau ke museum itu harus seperti apa ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebenarnya buklet itu tuh kita bikinnya buklet paket wisata atau buklet museum. Karena di PDF buklet paket wisata. Paket wisata ya? Nah iya Kak, jujur saya juga bingung ikut bertanya. Antara paket wisata atau museum ya? Terus Bapak menginformasikannya lagi sesuai tatanan yang Bapak berikan, itu tuh lebih ke informasi Pak. Makanya kita agak bingung, itu tuh maksudnya kita disuruh bikin paket tour atau informasi tentang museum tersebut gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut nanti sebelumnya kan Bapak sudah koordinasi dengan Budila ya terkait dengan tugas tersebut kan katanya sama Budila untuk mata pelajaran untuk training ya. Apakah paket wisata nanti akan Bapak konfirmasikan karena sejauh ini yang Bapak sudah sampaikan di DCN seperti itu adalah yang sudah Bapak diskusikan. Nanti lebih lanjut tetap akan ada pendampingan dalam penugasan kalian untuk bikin buket dan juga guiding dari Bapak, Pak Agus, Bu Sarah, Bu Dila dan juga Pak Bu. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain silakan. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak ingin cek pengetahuan kalian setelah tadi sudah ada assessment awal, kemudian kita diskusi. Nah, kita coba pakai background, tapi ini untuk assessment akhir kita. Silakan kalian scan pakai HP aja. Mau pakai scan atau? Udah aja ya, oke. Ya ini assessment akhir untuk pembelajaran di hari ini terkait dengan tadi mata pelajaran PKN, sejarah, BMI. Ya, padahal berdua ya. Boleh berdua. Ya, di HP-nya mati. Sudah semua? Sudah tinggal? Ngelek. Ini jangan pakai wifi linju deh. Ya aku kan nggak tahu apa itu tulis guys. Nggak ada. Itu tuh nggak ada bisa Bapak bisa sabar gak? Kodenya apa? 1055. Yang tadi ya? Kalau tadi
Sudah. Oke, kita mulai ya. Silakan dikerjakan di HP kalian masing-masing. Soalnya bagi kalian ada waktunya. Oke, silakan jawab masing-masing aja yang tadi sudah kalian pelajari, soal yang tadi di awal. Tadi pas banyak yang salah. Ya, sekarang oke. Sama. Aku 9. Oke, kita ya itu jawabannya tadi ya, ini udah kita bahas tentang proklamasi adalah hasil kompromi desakan Presiden dan Donald Trump. Ya, jawaban yang benar itu yang perpaduan strategi militer ya. Kita ke selanjutnya. Soal berikutnya. Aksen. Selanjutnya, silakan. Untuk peringkat pertama, Naila. Yes, naik terus. Ayo aja. Peringkat 5 peringkat siapa ya? Selanjutnya, Jackson. ada 15 pertanyaan ya.
Ini kayaknya kalau Mas B-nya belum ini deh, belum pembaruan. Oke, 3 soal terakhir adalah bahasa Inggris. Salah berjamaah. Dua soal terakhir. Soal terakhir. Kita akan cek hasilnya. Terus Aisyah dan Kalila. Naila dan gue. Berdua es krim. Oke, beri tepuk tangan buat dia. Kita masuk ke akhir materi kita. Jadi nah, kalian lihat gambar video ini. Oke, sebelum akhir tangan gitu. Coba perhatikan, coba amati. Greetings everyone, let us introduce ourselves. My name is Rodrigo. My name is Francis. My name is Diana, and we are the participants of National Level Student Skill Competition 2022 in the tourism industry. A vocational school for tourism, and we are very grateful to represent DKI Jakarta. Our motivation in joining this competition is because we're highly interested in the tourism industry field. And through student skill competition, we hope to gain more knowledge and experience in tourism industry. We'll do our best and we're ready for Student Skill Competition 2022. Oke. Apa gambar tadi itu apa? Tahu? Salah satu siswa SMKN 57 yang salah satu tim lah ya. Kalau 3 orang yang mewakili siapa? SMK 57 dan Jakarta dalam lomba LKS nasional. Dan itu dari SMK 57. Dan dari sini sebenarnya pertanyaan ini, kira-kira apa nilai kebangsaan yang bisa kamu dapatkan ketika kamu berkunjung ke museum? Kira-kira apa? Cinta,
tanah air, ya. Semakin kamu mengetahui masa lalumu, berarti semakin kamu tahu bahwa bagaimana kamu nanti ke depannya, jalan negara kita, kebangsaan kita kemana. Selain cinta tanah air, apa lagi? Apa nilai kebangsaan yang bisa kamu peroleh di museum? Apa? Persatuan, rela berjuang. Kalau dari museum yang tadi Juang 45, di situ digambarkan beberapa diorama berkaitan dengan perjuangan tokoh-tokoh, ya. Coba, mengapa museum itu penting bagi pariwisata? Karena apa? Aspek utama dari salah satu pariwisata, ya. Ada lagi yang lain? Boleh, silakan. Ada yang mau merespon? Mengapa sih pentingnya pariwisata? Dan kenapa pertanyaan ini Bapak sandingkan dengan video yang tadi? Bapak, mungkin dari kalian Bapak nggak tahu dari mana, siapa dari kalian mungkin yang nantinya juga ikut berlomba mewakili 57 dan mewakili Jakarta dalam tingkat apa tadi? Istilahnya itu apa tadi ya? Tingkat apa? Mata lombanya yang terkait dengan apa? Hah? Lomba apa? Tourist information? Iya kan? Apa tadi? Guiding. Lebih ke guiding ya tadi. Jadi mungkin kita nggak akan tahu latihan-latihan proyek kita, tugas yang kita lakukan. Dan tadi Bapak katakan, kalau tugas ini tidak ada manfaat, berarti stop. Tapi kalau tugas ini bermanfaat, mungkin ini jadi bekal kalau nanti kalian bisa mengambil beberapa manfaat dari proses yang dilakukan dalam kegiatan ini. Jelas? Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak tutup? Dan terakhir, terima kasih. Silakan dibaca bersama-sama. Museum adalah jendela masa lalu, cermin masa kini, dan panduan masa depan. Oke. Itu adalah bagian daripada proses kita belajar. Kalian di kejuruan, terutama pariwisata, mungkin bukan di hotel, mungkin bukan di dapur, tapi peran kalian di pariwisata, terutama di museum, di tempat-tempat wisata itu sangat penting. Salah satunya museum, ya ini, jendela masa lalu. Kita bisa melihat masa lalu dalam museum. Tapi itu adalah cermin masa kini. Kemarin Bapak sempat, kita bahas dikit, sempat melihat berita demonstrasi dan ada beberapa perusakan dari koleksi-koleksi museum. Ada tahu daerah mana itu? Jogja Pak, di Jogja. Jogja dan di Kediri. Kalau itu dirusak, mungkin itu adalah benda mati. Tapi itu adalah cara kita bagaimana memberikan penghargaan terhadap masa lalu, dan kita melihat bagaimana kita ke depan kalau kita nggak punya detik ini. Kamu nggak akan tahu kamu itu mau seperti apa kalau kamu nggak punya sejarah kamu dilahirkan di mana, ditempatkan dan seterusnya. Oke, sekali lagi kita apresiasi buat semuanya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, hari ini semoga menjadi pembelajaran yang baik, pembelajaran yang bermanfaat, dan pembelajaran yang berkah. Kita tutup dengan doa kembali. Silakan dipimpin oleh siapa tadi? Dari tempat duduknya masing-masing. Dari tempat duduknya aja. Oke, semuanya kita berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon nanti proyeknya, tugasnya boleh ditanyakan ke Bapak bila ada kendala ya. Yang piket, bertugas piket silakan piket terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Video bonus. Terima kasih Bapak Ibu. Ya.
Ya video bonus ya, video bonus, rekaman bonus. Rekaman bonusnya, rekaman bonusnya. Rekaman bonusnya, rekaman bonusnya. Ya, rekaman bonusnya. Oke. Rekaman bonusnya. Guys. Attention please, don't go anywhere. Just stay on your chair. You have to take a picture, okay? If you start, don't go anywhere. Okay. Lagi berarti. Aha.